Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berhadir pada acara pada hari ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya muliakan, Bapak Bupati Biren, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Sekda Biren, yang kami hormati segala atau segenap unsur Forkopimda yang telah berhadir kepada tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya segala kepala SKPK yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini, dan segenap panitia yang sudah ikut menyukseskan acara pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judi dalam pengertian Kanun Aceh sebagaimana dalam pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, pengertian daripada judi adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau nilai taruhan antara dua orang atau antara dua pihak dengan kesepakatan bahwa pihak yang kalah akan memberikan keuntungan atau bayaran tertentu kepada pihak yang menang, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tegas dalam kanun dijelaskan bahwa judi itu haram. Begitu juga dalam surah ayat Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, wahai orang-orang yang beriman, bahwa meminum khamar dan berjudi, wal ansab dan berkorban untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib untuk anak panah, rijsum. Arti rijsum di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijsum ini adalah keji. Jarang sekali Al-Qur'an menyebutkan kata-kata rijsum ketika menunjuk kepada sesuatu perbuatan. Rijsum ini adalah puncak daripada kekotoran. Kotoran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat rijsum. Jarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat rijsum. Habis itu ditambah lagi min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia adalah daripada golongan jin dan manusia. Perlu dipahami daripada surat ayat An-Nas ini bahwa setan itu ada dua golongan. Maaf, setan ada dua golongan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada dari setan daripada golongan manusia, ada setan daripada golongan jin. Mana setan daripada golongan manusia? Setan daripada golongan manusia adalah orang-orang yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak daripada melalaikan salat, yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Kalau setan daripada golongan jin itu sudah jelas. Setan daripada golongan jin itu adalah setan-setan jahat. Bahwa di sini juga dikatakan bahwa setan iblis itu jin itu ada dua golongan. Ada jin baik dan ada jin jahat. Tapi sebaik-baik jin, pahamlah kita semua bahwa itu dapat juga mempengaruhi kita daripada melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Adapun pada hari ini, kenapa mereka dicambuk? Ketika mereka dicambuk, ini bukan bentuk kezaliman kepada mereka, tapi ini memang adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang diterangkan di sini, judi itu adalah sangat keji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judi dan khamar itu adalah kawan sejawat.
mungkin saudara kandung barangkali. Makanya dalam Al-Quran sering sebutkan apa beriringan antara judi dengan khamar. Makanya kebiasaan orang kalau sudah melakukan judi itu minum khamar. Kalau sudah minum khamar itu biasanya judi. Makanya di sini disebutkan beriringan. Bahkan dalam Al-Quran posisi judi dan khamar ini adalah sama-sama menimbulkan efek ataupun bahaya. Judi ini harus kita pahami bersama bahwa ia adalah namanya sirkus. Arti sirkus lingkaran setan. Kenapa dikatakan bahwa judi itu lingkaran setan? Bagi orang yang menang, dia merasa ketagihan. Dan bagi orang yang kalah, dia merasa penasaran. Bagi orang yang telah menang dengan jumlah yang besar, dia ingin lebih jauh lagi untuk menang dalam angka yang lebih besar daripada itu semua. Bagi orang yang kalah, akan menimbulkan penasaran. Gak apa-apa, hari ini kalah, nanti gak apa-apa, besok saya tebus. Besok saya tebus, akan saya ulangi lagi permainannya sehingga menang. Ini yang menyebabkan orang penasaran dan sulit menjauhi daripada perbuatan judi. Judi ini kenapa dikatakan juga keji? Dia melupakan rasa tanggung jawab kita kepada yang perlu ditanggung. Lupa tanggung jawab kepada keluarga. Lupa kita mengingat Allah. Lupa beribadah karena melalaikan. Ini daripada judi. Orang yang biasanya main judi, ini kalau misalnya ada jam tangan juga hilang. Ada rumah disewakan. Ada kendaraan juga dilelang. Jadi ini pengaruh daripada judi. Yang pada akhirnya daripada perbuatan tersebut dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Maka timbullah perceraian di kemudian hari akibat daripada perbuatan judi. Dalam sejarah dikatakan, pernah kita baca-baca sejarah, tidak ada orang yang kaya bahwa dasarnya itu daripada judi. Di sini kita bakal dituntut dalam berusaha. Kenapa demikian? Jangan kita hidup ini dengan kata andai-andai. Makanya kita takutkan di kemudian hari nanti akan lahir di tempat kita dengan perbuatan judi tersebut adalah image-nya penghayal kelas berat. Kenapa? Dia menghayalkan bahwa akan menang dalam jumlah sekian-sekian. Jikalau besok lagi, jikalau tiap hari, jikalau begini begitu, jikalau begitu begini. Orang sudah kemana-mana, dia masih jikalau. Ini yang perlu dihindari. Karena apa? Judi ini memang melalaikan kita daripada beribadah dan melaksanakan aktivitas. Ini yang paling bahaya judi. Gak ada orang kolomerat kaya karena judi, tidak ada. Ini yang patut kita renungi bersama daripada berbagai efek judi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah judi ini mengambil harta orang lain dengan jalan batil. Tidak bisa kita ambil dengan usaha, kita ambil dengan jalan yang batil. Makanya banyak orang kalau sudah main judi, biasanya orang yang kalah itu dia tidak akan pernah berhenti. Ngajak terus main. Bagi orang yang menang ingin berhenti, dibilang sama orang yang kalah, awas kau, kalau sempat kau berhenti, aku kalah terus, bacok kau. Nah, itu yang menjadi penyebab daripada judi. Timbullah permusuhan sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 92. Yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ini syaitan ini tugasnya apa? Menebarkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bermain judi dan melaksanakan maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang kita daripada mengingat Allah, wa anis shalah, dan daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya daripada namanya permainan judi. Dalam kanon jelas dilarang, dalam ayat jelas dilarang. Tidak ada sesuatu pun yang dapat atau celah yang dapat membenarkan terjadinya judi. Makanya apa? Negara bisa bangkrut.
Kenapa orang-orang misalnya di Singapura atau di Amerika itu jarang bangkrut? Mereka main judi ada aturan, ada kasinonya. Kita main judi tanpa aturan, sehingga dapat menimbulkan kerugian daripada ekonomi itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jangan mengikut perbuatan syaitan. Syaitan itu saudara-saudara yang perlu kita pahami bersama, dia sudah jatuh vonis. Syaitan sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Karena kesombongannya, setan akhirnya menolak daripada perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal yang menciptakan iblis adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sombongnya ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis ketika sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan divonis ia masuk neraka, "Ya Allah, kalau engkau sudah memvonis aku masuk neraka, izinkan kepada aku untuk menggoda anak Adam." Akhirnya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menggoda anak Adam. Makanya 24 jam tugas daripada iblis ini menggoda anak Adam. Kenapa? Dia sudah jatuh vonis. Kita tanpa sadar kita belum jatuh vonis. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke neraka itu seperti iblis, tiap hari mengajak untuk orang masuk ke dalam neraka. Ini yang patut kita sadari. Iblis tidak akan pernah berhenti daripada mengajak kita untuk melakukan yang namanya perbuatan judi. Inilah akibat-akibat yang ditimbulkan daripada permainan judi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan, saya tidak memperpanjang lagi tausiah, kesimpulannya yang dapat diambil daripada apa yang telah kita cerahkan tadi, bahwa hindarilah perbuatan-perbuatan judi ataupun khamar, karena itu dapat menimbulkan permusuhan dan dapat menghalangi kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.